HP kita yang pernah kita review di tahun 2022, tiba-tiba layarnya ada garis. Awalnya cuma satu garis, terus tiba-tiba dua garis. Dan yap, dia kena dukun santet Star Wars, lightsaber. Tapi ini bukan HP Samsung ya, ini HP dari Vivo. Karena katanya kan Samsung tuh yang paling sering kena lightsaber kalau dari komenan netizen. Saya belum pernah terkena santet lightsaber ini, yang satu-satunya yang kena ya si Vivo ini. Kalau saya lihat di warantinya itu habis di 15 November. Jadi kemarin saya coba experience untuk mereview after sales-nya Vivo dengan HP saya yang kena lightsaber. Apakah warantinya bakal ditolak dan apakah saya bakal nunggu berhari-hari hanya untuk klaim warranty HP? Di video kali ini kita bahas. Untuk jaga-jaga kalau ada orang yang bakal kenal saya di service center, jadi saya minta tolong Hilmi untuk berangkat ke service center biar nggak ada treatment yang spesial. Kalau dulu kan ketika saya ngetes after sales-nya Samsung, saya pakai masker ya. Nah di Vivo saya nggak datang dan saya nggak di endorse sama Vivo. Jadi kalau saya mau ngomong Samsung, Xiaomi, Magicom, Polytron, bebas. Satu-satunya sponsor di video kali ini adalah District Cafe and Roastery. Cafe dengan konsep working space di Malang dengan speed yang paling kenceng di kota Malang. Untuk routernya aja, dia pakai ROG loh. Paketan internet juga yang paling kenceng di Malang, banyak colokan, dan yang terpenting makanannya juga enak-enak. Kenapa saya bisa sampai tahu paketannya berapa, routernya pakai apa? Karena itu punya saya sendiri ya, UMKM lah, jadi tolong dibantu-bantu. Kalau yang di Malang bisa mampir. Beli air mineral aja, nggak apa-apa kok. Lokasinya ada di sini, jadi buat yang nearby atau deket, silakan mampir. Balik lagi ke masalahnya, jadi HP yang mau saya klaim warantinya ini adalah Vivo X80. HP Vivo keluaran tahun 2022, seri X, seri flagship. Dan udah mepet banget sama masa warantinya ya, 15 November itu udah habis. Dan kemarin Hilmi berangkat itu di tanggal 8 November. Emang dia pernah jatuh sih, tapi jatuhnya itu nggak di bagian layar, di atas sebelah kanan. Dan setelah jatuh, nggak ada lightsaber. Lightsabernya itu muncul sekitar ya 2 bulan setelah jatuh. Awalnya satu aja di sebelah kiri, terus tiba-tiba ada 2 di sebelah kanan juga ada. Jadi kalau udah 2, orang 2 sama siapa? Sama positif harus segera dibenerin. Karena kalau udah 3 baris, wah berarti Adidas. Dan sampailah si Hilmi di meja counter dan ditanyain tuh keluhannya apa, dan tim Vivo bakal tes langsung di tempat. Nah di menu pengaturan Vivo udah ada kartu garansi elektronik, nggak perlu bawa kartu garansi kertas. Karena kan ada ya beberapa after sales yang kalau misalkan kita nggak bawa kartu garansinya itu ditolak. Itu kan ribet banget ya, namanya kertas ya kita nggak mungkin nyimpen. Kecuali kertas obligasi atau kertas SHM gitu pasti nyimpen. Kertas garansi jarang orang nyimpen. Setelah dicek-cek, kata mbaknya ini ada indikasi human error. Jadi warrantinya nggak bisa diklaim. Dan biaya untuk mengganti layarnya itu di 1,9 juta rupiah. Nah, si Vivo X80 ini harga barunya sekarang itu di 6 juta. Jadi kalau ganti layarnya 1,9 berarti sekitar 30%. Mahal juga. Dan karena udah sampai sana, ya saya minta tolong Hilmi ya nggak apa-apa lah dibenerin aja karena jauh juga tempatnya. Tempatnya itu ada di CP Central Park Mall. Jadi kebetulan di situ ada Vivo Experience Store. Nah kata Hilmi, Central Park Mall ini adalah mall yang biasanya sama David Gadgetin digunain untuk buat foto-foto tes kamera. Nah, kata Hilmi di sana aja, siapa tahu ketemu David ya. Karena Hilmi ngefans banget sama David. Saya sih juga termasuk yang ngefans ya, karena untuk storytelling di bidang tech reviewer, menurut saya David the best lah. Kayak ngobrol sama temen gitu videonya. Nah, setelah dikabarin harganya 1,9 juta, saya minta tolong ke Hilmi ya jelasin aja. Karena ini ya memang ada jatuhnya, tapi jatuhnya itu di bagian belakang, bukan di bagian layar. Dan lightsabernya itu muncul sekitar ya 2 bulan setelah jatuh. Jadi bukan pas jatuh langsung lightsaber. Jadi kalau dibilang indikasi human error ya menurut pendapat saya enggak juga. Makanya saya minta tolong Hilmi buat dinego lah untuk mendebat kalau ini bukan human error. Akhirnya setelah ditaruh di situ disuruh nunggu sekitar 1 jam. Dan sambil nunggu 1 jam kita jelasin dulu apakah si Vivo X80 ini masih worth it kalau digunakan untuk di tahun 2024. Sebenarnya kita udah pernah ngetayangin ya videonya di segmen rehabilitas. Tapi intinya sambil kita nunggu 1 jam ya,
Untuk performanya, si Vivo X80 ini pakai chipset MediaTek Dimensity 9000 yang bahkan di tahun 2024 ini masih bisa ngeimbangin banyak flagship. Jadi buat yang suka buka banyak aplikasi, nggak ada masalah. Kamera utamanya 50 megapiksel, udah pakai sensor Sony IMX866 dengan teknologi ZIS. Hasil fotonya tajam, detail, dan warnanya tuh masih natural banget. Bahkan di kondisi low light lawan iPhone 16 saja, Vivo masih bisa ngeimbangin. Terus layarnya juga masih flagship dengan AMOLED 6,78 inch plus resolusinya Full HD+, refresh rate 120Hz, sudah support XDR10+. Desainnya juga masih cakep, build quality-nya masih kerasa solid, dan dia support fast charging 80 watt. 0-100% itu nggak sampai 40 menit. Tapi ya ada beberapa minusnya juga kalau dipakai di 2024, contohnya ya dukungan software udah nggak selama ketika kita beli Vivo X100 Pro, dan speakernya juga masih mono. Jadi kalau buat nonton atau dengerin musik tanpa headset, rasanya kayak kurang gitu. Apalagi di tahun 2024, HP entry level aja udah banyak tuh speakernya yang stereo. Kalau kalian pengen lihat video lengkapnya, kalian bisa tonton di sini atau nanti akan saya taruh di kolom deskripsi untuk link review lengkapnya. Sekarang balik lagi karena udah 1 jam kita nunggu. 1 jam kemudian. Akhirnya kita dicek tuh sama mbaknya dan beneran cuma 1 jam, ya 1 jam lebih dikit lah. Dan ternyata setelah dicek yang tadi katanya awalnya ada indikasi human error, setelah dicek ternyata warranty-nya itu masih bisa dipakai. Jadi nggak ada biaya 1,9 juta, gratis. Dan plusnya lagi, bodi belakang HP kita itu udah rusak, dan sama tim after sales Vivo diinformasiin kalau Vivo itu lagi ulang tahun yang ke-10 dan ada promo untuk back case. Harga normalnya itu 700 sampai 900 ribu, dan kemarin cuma di charge 9 ribu aja. Tapi nggak semua HP dapat back case harga segini ya. Untuk listnya apa aja, kalian bisa langsung cek di sini aja. Ya, dan itu tadi adalah pengalaman kita dengan after sales-nya Vivo. Yang jujur aja kita puas banget sih. Padahal warranty-nya ini mepet. Kita kesana tanggal 8, warranty-nya tanggal 15. Berarti cuma sekitar 1 minggu udah habis. Masih bisa diklaim warranty-nya. Walaupun awal-awal masih harus mendebat dulu karena katanya ada indikasi human error. Tapi ya setelah kita lobby, karena memang ketika jatuh nggak langsung lightsaber. Dan saya percaya untuk tim after sales itu pasti udah punya alat lah untuk ngedeteksi HP ini kenapa, HP ini kemasukan air atau enggak. Teknisi kita aja ya untuk laptop. Kita bisa tahu laptop itu kemasukan air atau enggak. Seharusnya sekelas Vivo dia juga udah punya alat untuk mendeteksi ini human error atau enggak. Kalau emang beneran human error, harganya itu di 1,9 juta untuk mengganti layarnya. Ya kalau di Vivo X80 sih 30% ya, lumayan mahal. Tapi kalau misalkan X100 atau X200 Pro nanti layarnya 1,9 juta, itu masih oke lah. Karena kan harganya udah hampir 15 juta lebih. Tim after sales-nya menurut saya juga profesional, nggak harus ditinggal dulu karena ya pernah saya ngegaransiin suatu barang harus ditinggal dulu 3 hari nanti dikabarin, kadang seminggu baru dikabarin. Ini cuma 1 jam dikabarin dan layarnya posisi dikabarin itu udah diganti dengan yang baru. Bahkan kita juga ditawari promo-promo yang informatif kayak back case-nya tadi yang ternyata harganya cuma jadi 99.000. Dan akhirnya ya kita puas karena Vivo X80 kita layarnya baru, back case-nya baru. Jadi kayak dapat HP baru. Coba deh buat kalian yang pernah ngeklaim warranty juga di Vivo bisa tulis pengalamannya di kolom komentar. Jadi di KID itu pernah after sale Samsung pernah, Vivo pernah, iPhone pernah. Jadi next kalian mau kita ngetes after sales-nya apa lagi, tulis aja di kolom komentar ya. Coba Abi mau apa Yusa? iPhone 8 banting ya? Ya kalau sini santai. Saya Dika Budi and see you at the next video. Bye bye.